Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur atas segala anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yuk kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah, dan juga barengi dengan langkah tindakan berupa semangat melakukan amal-amal kebaikan, termasuk semangat untuk menuntut ilmu Allah. Saudaraku yang berbahagia, sebentar lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan. Maka satu hal yang menjadi penyemangat kita, ini adalah kisah dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad yang semangat dalam belajar menuntut ilmu. Nah, apa kaitannya dengan sebentar lagi kita akan ditinggal Ramadan? Ramadan akan meninggalkan kita. Kita harus memiliki keilmuan yang tinggi, bagaimana agar di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita juga memiliki pengetahuan bagaimana cara hidup di luar bulan Ramadan, tapi semangat dan girohnya ini seperti di bulan Ramadan, baik dalam beribadah, dalam belajar, dalam berdoa, dalam silaturahmi, sedekah, semuanya. Nah, dari kisah Abdullah bin Abbas ini mungkin sebagai inspirasi untuk kita. Nah, inspirasi dalam hal menuntut ilmunya. Nah, Abdullah bin Abbas ini di usia 13 tahun memiliki keilmuan yang cukup dalam tentang Islam. Bagaimana beliau berjuang dalam menuntut ilmu ini, yang paling terkenal adalah ketika beliau ingin tahu bagaimana tata cara Nabi Muhammad sholat malam. Beliau sampai berada di dalam Nabi Muhammad. Beliau selama semalaman terjaga agar tahu proses ketika beliau bangun sampai melakukan sholat. Ketika beliau terbangun, Nabi Muhammad bangun, Abdullah bin Abbas ini menyiapkan air wudhu beliau. Sampai seperti itu untuk mengetahui keilmuan yang dari sumbernya secara langsung. Nah, apa yang bisa kita sandingkan dengan perjalanan dan kisah kita adalah dalam menuntut ilmu dulur, kita tidak bisa hanya sekedar membaca, tapi juga harus ada usaha-usaha nyata yang harus kita korbankan. Beliau sampai mengurangi tidur agar bisa melihat proses bangunnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana juga beliau setelah Nabi Muhammad wafat tidak berhenti menuntut ilmu, mencari ke sumber-sumber, langsung datang kepada sahabat-sahabat yang untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Nah, dulur, kita semuanya mengetahui bulan Ramadan ini penuh dengan barokah dan rahmat, tapi kita belum memiliki ilmu pengetahuan bagaimana bulan selain bulan Ramadan ini juga memiliki kesemangatan, memiliki giroh yang sama seperti bulan Ramadan. Ini kita belum punya ilmunya. Nah, kita patut belajar, kita patut mencari referensi, mencari pengetahuan tentang itu. Bagaimana agar bulan selain bulan Ramadan atau di bulan-bulan Allah yang lain kita juga memiliki semangat yang sama, memiliki pengetahuan ilmu bagaimana agar di bulan yang lain semangatnya sama dengan semangat seperti di bulan Ramadan, dalam belajarnya, dalam tirakatnya, dalam mengajinya, semuanya lah intinya. Nah, ini yang kita harus banyak belajar. Dari mana? Kita cari sumber-sumber orang yang ahli ibadah, orang-orang yang memiliki ketaatan yang tinggi kepada Allah. Nah, yang kedua, kita yuk sekaligus dari cerita Abdullah bin Abbas ini, ayo kita motivasi putra-putri kita untuk dipondokkan, untuk ditaruh tempat pendidikan, lembaga pendidikan yang benar-benar memiliki kualitas, memiliki keteladanan. Para pengajarnya, pendidiknya itu ada keteladanan yang bisa diambil, tidak hanya sekedar mengajarkan secara ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki ilmu pengamalan, bagaimana cara mengamalkan. Maka butuh seorang guru yang memiliki figur, guru yang bisa digugu dan ditiru. Maka kalau seandainya kita semuanya ingin memondokkan putra-putri kita, carilah pondok yang dimana tempat tersebut memiliki seorang figur yang bisa diteladani. Kalau dia mengajarkan tentang sederhana, maka guru atau pendidik di situ harus mengamalkan dulu. Jangan sampai mengajarkan tentang teladan Rasulullah, tentang hidup sederhana, tapi dia kaya raya, dia hidup mewah, tidak peduli penderitaan sama, itu tidak sesuai dengan ilmu yang disampaikan. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, pertemuan singkat ini tentang Abdullah bin Abbas ada dua hal. Ayo kita menuntut ilmu
bagaimana cara di bulan selain bulan Ramadan kita bisa seperti semangatnya seperti bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memotivasi putra putri kita untuk belajar di pesantren, di pondok, untuk belajar di pondok, dan pondok yang para pengajarnya, para pendampingnya itu bisa diambil teladannya, tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi ada ilmu pengamalan. Bagaimana cara mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat itu? Ini yang sulit. Banyak tempat pendidikan yang bagus, mungkin secara fasilitas, mungkin secara apa itu namanya kurikulum dan segala hal, tapi ada satu kunci, yakni tentang keteladanan pendidiknya, tenaga pendidiknya, gurunya. Gimana Abdullah bin Abbas ingin tahu tentang sholat malam, tidak langsung ke sumbernya, melihat langsung. Maka apa yang diucapkan Rasulullah, Abdullah bin Abbas tahu prakteknya. Nah, begitu juga kita, kalau seandainya kita ingin memondokkan putra putri kita, ayo kita cari sumber yang benar-benar bisa sebagai teladan, sebagai guru yang dibuku dan ditiru. Demikian pertemuan kita, dijumpa dalam kisah Abdullah bin Abbas. Ada dua hal tentang pengamalan di bulan Ramadan bisa diamalkan di bulan lain. Yang kedua, ayo memondokkan putra putri kita di tempat yang bisa menjamin keselamatan di dunia dan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.